Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini, dan buat teman-teman yang baru gabung, welcome. Kali ini kita masuk lagi pada seri pengetahuan yang akan kita bahas mengenai hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM. Nah, pertama-tama kita bahas mengenai hak dulu ya. Hak secara definitif merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Unsur-unsur dalam hak. Yang pertama, pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Pengertian HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Dalam HAM, untuk Undang-Undang Dasar 1945, hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, dan hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Berikut ini perkembangan HAM di Indonesia. Sebelum kemerdekaan, lahirnya Budi Utomo, adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Pasca kemerdekaan, periode 1945 hingga 1950, hak untuk merdeka, hak berserikat, hak menyampaikan pendapat. Periode 1950 hingga 1959, periode demokrasi parlementer atau liberal, lahirnya banyak partai dengan ragam ideologi, kebebasan pers, adanya pemilu, adanya parlemen, dan kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Periode 1959 hingga 1966, periode demokrasi terpimpin di mana banyak terjadi sikap restriktif atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan. Kemudian periode 1966 hingga 1998, silahkan kalian jawab di kolom komentar. Dan periode 1998 hingga sekarang, bagaimanakah perkembangan HAM pada periode tersebut? Silahkan adik-adik jawab di kolom komentar. Kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu bentuk-bentuk HAM, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Sehingga simpulan tentang HAM adalah HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Dan berikut ini adalah tugas mandiri untuk kalian. Tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.